Kita bahas bareng-bareng ya. Oke, nomor 1. Udah dicoba? $30 bukan, Mbak? Ya. Ini ada berapa angka nih? Ada 5 angka ya? Iya. Jadi 5 faktorial dibagi apa? Ini yang 2 angka, 3 dan 7 ya? 2 faktorial. 5 faktorial dibagi 2 itu jadi 3 kali 4 kali 5. Terus ini yang tinggal 2 ya. 4 dibagi 2, 2. Jadi 10 dikali 3, 30. Ya. Cukup jelas yang ini? Jelas, Pak. Oke, lanjut. Yang ini gimana? Berarti dijabarin dulu ya, Pak, X kuadratnya. Iya, kalau yang di atas kamu jabarin jadi apa? X plus Y kuadrat min 2X Y. Iya, kalau yang bawah? X plus Y pangkat 3 dikurang 3X dalam kurung X plus Y. Oke, sip. X plus Y-nya apa? 6. 6. Kalau X kali Y? 7. Ya, tinggal dimasukin. Yang C. C, ya, betul. X tambah Y kuadrat berarti 36 ya. Dikurang 2 kali 7, jadi 14. Lalu 6 di pangkat 3, 216 ya. Terus 3 dikali X-nya 7, X tambah Y-nya berapa tadi? 6 ya. Oke, jadi pembilangnya ini 22. Ini 21 kali 6, 126, jadi 90 ya. Disederhanakan jadi 11/45. Ya. Cukup bisa dipahami? Bisa, Pak. Oke, lanjut ke nomor berikutnya. Empat dan 5 nggak boleh berdampingan. Soalnya bisa dipahami? Ini boleh kamu cari cara 7 angka ya, tanpa syarat. Terus dikurangi yang ini yang tanpa syarat ya. Dikurangi yang angka 45-nya berdampingan. 4 sama 5-nya berdampingan.
Ada yang kurang jelas sama soalnya? Cara ngerjainnya? Berarti tambah syarat 7 faktorial. Ya, kalau tanpa syarat 7 faktorial, betul. Kalau yang ini? 7 faktorial per 5 gitu. Kalau ini kan tadinya kan 7. Terus karena 4 sama 5 berdampingan berarti ada dianggap 6 objek kan? Oh iya. 6 faktorial. Nah, sekarang yang 4 sama 5-nya kan bisa tukar tempat. Jadi dikali 2 faktorial gitu. Yang B, Pak. Bravo apa delta? Bravo. Ya. Di ruas kiri, ruas kanan masing-masing kan punya ada 6 faktorial ya. Masing-masing ada 6 faktorial. 5, 6, 5, 4, 3, 2. Nah, kalau 6, 5, di sebelah kiri masih ada 7 kan ya. 7. Terus di sebelah kanannya masih ada 2. 7 kurang 2. Jadi ini 7 kurang 2, 7 dari sebelah sini ya. 6 faktorial dikali 7. Yang ini 6 faktorial dikali 2. Oke, tinggal kita kaliin aja ya. Ini 30. Terus 12 dikali 10 ya. Jadi 3.600. Ada yang kurang jelas? Jelas, Pak. Oke, kita lanjut ke nomor berikutnya. Daerah yang diasir menyatakan himpunan apa? Yang D, Pak. Domba. Ya, ini kan B irisan C ya, B irisan C. Tapi tanpa A, A-nya keluar ya. Ini A. Jadi B irisan C tanpa A, ya kan? Tanpa A itu bisa kurang A, bisa juga diiris dengan A komplement ya. Ya, yang D ya. Ada yang kurang jelas? Jelas, Pak. Oke, kita lanjut ke nomor berikutnya. Ini min 3, ini 2 ya. Yang D, Pak. Domba. Ya. Yang disumbu Y jadi koefisien X ya, min 3X. Yang disumbu X jadi koefisien Y plus 2Y. Kalau buat persamaannya dulu, min 3 dikali plus 2 itu min 6 ya. Nah, semua dipilihin jawaban X-nya negatif, berarti kita kali negatif. Jadi 3X min 2Y. Ini plus 6 ya dikali negatif. Kita pindahkan ke kiri jadi minus 6 ya. Plus min min. Plus min min cuma ada D aja ya. Gimana kalau nentuin tanda pertidaksamannya? Lihat yang Y-nya, koefisien Y-nya negatif. Dia arsir di bawah, berarti lebih besar ya. Ada yang kurang jelas? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Ya, kita lanjut ke nomor berikutnya. Operasi bulat pada himpunan
bilangan bulat didefinisikan oleh aturan itu ya. A lingkaran B, 3 dikurang A kali B min 4. Jadi kerjain dalam kurung dulu. Sembilan ya, Pak. 9. Yep. Min 1 lingkar 2. Oke. Min 1 lingkar 2 ya. 3 dikurangi bilangan pertama. Dikurangi bilangan pertama. Min 1. Jadi plus 1 aja langsung ya. Bilangan kedua dikurang 4. Bilangan keduanya 2 dikurang 4. Ini jadi 2 dikurang 4 min 2 ya. Min 2 kali 1. Min 2. 3 dikurang 2 jadi 1 ya. Jadi yang ini hasilnya 1. Jadi 2 lingkar 1. 3 dikurang bilangan pertama. Bilangan pertamanya 2. bilangan keduanya dikurang 4. Bilangan keduanya 1 dikurang 4 ya. Ini min 3. Min 3 dikali min 2 itu jadi plus 6 ya. Jadi hasilnya 9. Ya, yang E. Ada yang kurang jelas? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Oke, kita lanjut ke nomor berikutnya. Jika untuk semua bilangan X, real X kecil 9, sehingga X logaritma X kuadrat plus 2X min 8 terdefinisi adalah X di antara A dan B. B dikurang A-nya berapa? Ini setiap pertidaksamaan pecahan atau setiap pecahan kuadrat masing-masing dicek diskriminannya ya. Curiga kalau koefisien X kuadrat sama konstanta itu kalau tandanya sama ya. Kalau diskriminannya di bawah 0, Pak. Kalau diskriminan kayak di bawah kan ini B kuadrat 4 dikurang 4 kali 8 ya. Ini kan negatif ya. D-nya kecil 0 itu bisa definite positif atau definite negatif. Nah, lihat dari koefisien X kuadratnya ya. Karena ini positif, kalau
gambar itu dia ada di sebelah atas sumbu X ya. Selalu positif ya. Ini namanya definite positif. Jadi berapapun nilai X, ini pasti positif ya. Nah, kalau dalam log itu harus positif, yang di bawah positif. Jadi tinggal yang dihitung yang atasnya aja ya. Jadi X kuadrat plus 2X min 8 itu jadi positif. Yang di bawah diabaikan. Gimana, Pak? Berapa? 9. Berapa? 6. 6. Ini difaktorin jadi apa? Plus 4 minggu ya. X plus 4, X min 2 ya. Jadi min 4 sama 2 ya. Ini kalau di garis bilangan. Tapi X boleh negatif nggak? Enggak. Enggak ya. Syaratnya ini. X-nya kan harus positif ya. X-nya tidak boleh sama dengan 1. Jadi kalau dibikin garis bilangan ini kan lebih besar ya. Harusnya kalau ini kan X kecil dari min 4 ya. Atau X besar 2. Tapi ini tidak memenuhi ya. Nah, ada batasnya X kecil 9. X besar 2, tapi harus kecil 9 ya. Berarti HP-nya X di antara 2 dan 9 ya. 2 dan 9. Ini berarti A-nya 2, B-nya 9. Berarti B dikurang A, 9 dikurang 2. Jadi 7 ya. Bisa dipahami? Bisa, Pak. Oke, kita lanjut ke nomor berikutnya. Ini bisa buat sketsanya dulu ya. Garis yang pertama, ini koefisien X-nya 1, berarti di sumbu Y-nya 1 ya. Koefisien Y-nya 2, sumbu X-nya 2. Lalu kita gambar, kita garis. Ini 1, 2. Terus yang ini, sumbu Y-nya 1, sumbu X-nya min 2. Ya, min 2. X-nya kecil 4. Ya, 4. Terus Y-nya besar 0 ya. X kecil 4. Nah, Y-nya besar 0 berarti di atas sumbu X ya. Berarti yang ini ya. Yang ditanya maksimum dari ini. Ya. Maksimum dari ini. Nilai maksimum adanya di titik sudut daerah yang diarsir ya. Kemungkinan pasti ada di situ ya. Boleh satu-satu tapi kelamaan. Sekarang logikanya dari nilai maksimum 3X min 7Y. Saya pakai logika dulu ya. Lihat sini ada X-nya ada positif, Y-nya negatif ya. Akan maksimum kalau X-nya maksimum ya. Karena dia kan positif. Akan maksimum kalau Y-nya kecil, paling kecil ya. Ini minimum. Nah, pada gambar yang diarsir, X maksimumnya kan pada saat X-nya 4 tuh ya. Di 2 titik. Y-nya yang minimum berarti yang ini nih ya. Di titik 4,0. Coba kita masukkan ya. 3 dikali 4
dikurang 7 kali 0 dikurang 1. Jadi 12. Dikurang 1, 12 kurang 1, 11 ya. Ya. Kalau kita masukin yang ini nih, ya misalnya ya. Ini kan garisnya X min 2Y ya. X min 2Y sama dengan min 2. X-nya kita masukin 4, berarti 4 dikurang 2Y sama dengan min 2. Min 2Y sama dengan min 6. Y-nya sama dengan 3. Ya. Jadi titiknya ini 4,3 ya. Kita coba masukin. 3 dikali 4 dikurang 7 kali 3 dikurang 1. 12 kurang 21 min 1. 12 min 22. Jadi min 10. Ya. Yang ini yang maksimum ya. Ada yang kurang jelas? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Oke. Kita lanjut ke nomor berikutnya. Jika X di antara A dan B, atau sama dengan A dan B, solusi dari pertidaksamaan itu, maka nilai B kurang A-nya berapa? Pecahan persamaan kuadrat. Sama kayak tadi ya, cek diskriminan. Nah, kalau misalkan bawahnya nggak dianggap tuh karena apa, Pak? Kalau bawahnya, ini kan tadi nih. Pertama curiga ini sama-sama tandanya. Ternyata D-nya berapa? Positif apa negatif? Negatif. Negatif ya. 16 kurang 20 ya, negatif. Berarti kan dia pasti positif ini ya. Kalau pasti positif ya abaikan aja ya. Suatu bilangan dibagi positif itu negatif, berarti bilangan itu negatif ya. Apa enggak? 8. Yap. Yang di atas kita faktorkan. Jadi apa? X plus 5, X min 3. X plus 5, X min 3 ya. Karena negatif, berarti pakai yang di antara ya. Di antara bilangan yang kecil dan yang besar. Min 5 dan 3. Ini A, ini B ya. Ditanya B kurang A, berarti 3 dikurang min 5. 3 tambah 5, 8. Ya, D. Ada yang kurang jelas? Jelas, Pak. Oke, kita lanjut ke nomor berikutnya. Jika X1 dan X2 akar-akar positif, persamaan kuadrat itu ya. X1 min X2-nya min 1. Ditanya A kuadrat plus 4A. Wah, mulai seru ya. Kalau X1, ini kan dari soal ini X1 tambah X2-nya apa nih? Atau yang pakai angka aja ya. X1 kali X2 itu C per A. Ya. 6 dibagi 1, 6. Nah, biar cuma satu variabel, dari sini kan bisa dapat nih X2-nya atau X1-nya boleh terserah ya. X1-nya berarti X2-nya pindah ya. X2 min 1. Jadi kita ganti. X2 dikurang 1 dikali X2 sama dengan 6 ya. X2 dikali X2 berarti X2 kuadrat dikurang 1 kali X2. X2. 6-nya pindah kiri ya. Nah, kita faktorkan. Dapat X2-nya. Ya. Dapat X2-nya, dapat X1-nya.
Berarti dari sini X1 tambah X2. Itu kan min B per A. Jadi min A ya. Ya, ada yang dapat? Berapa X2-nya? Ini kan 3 atau min 2 ya. Tapi yang dibintangkan yang positif ya. Karena positif berarti X2-nya yang kita pakai 3 ya. X2-nya 3. Nah, di atas X1 kali X2 itu 6 ya. Berarti kalau X2-nya 6, X1-nya 2 ya. Nah, 2 ditambah 3 sama dengan min A. Berarti A-nya adalah min 5. Ya. Ditanya A kuadrat plus 4A. A kuadrat plus 4A. Kita substitusi A-nya min 5. Min 5 dikuadratkan jadi 25. 4 dikali min 5, 20. Jadi 25 kurang 20 itu 5. Ya. Yang E ya. Ada yang kurang jelas? Oke, kita lanjut ke nomor berikutnya. Jika X dan Y bilangan bulat positif, X kurang Y sama dengan B, X tambah 2, Y-nya 7. Y min B bilangan ganjil antara 4 dan 10. Maka X min Y-nya berapa? Nah, mana dulu nih? Ini 3 variabel, ini 2 variabel. Ini dulu aja yang diolah nih enak nih ya. X tambah 2Y 7. Kalau 2Y kan pasti genap ya. 2Y-nya pasti genap. X-nya pasti ganjil ya. Kalau X-nya 1, Y-nya berapa? 1, 7 kurang 1, berarti 6 ya. 2 dikali berapa jadi 6? Y-nya 3 ya. X-nya mesti ganjil karena di sini jumlahnya ganjil ya. X-nya 3. 3 ditambah berapa jadi 7? 4 ya. 2 dikali berapa jadi 4? Y-nya 2. Kemungkinan berikutnya kalau X-nya 5. Ini pasti 2 ya. 2 dikali berapa jadi 2? 1 ya. X-nya 7 bisa nggak? Ini 0, jadi nggak positif lagi ya. Berarti cuma ada 3 kemungkinan. X-nya 1, X-nya 3, Y-nya, X-nya 5. Terus X dikurang Y itu B. Kita hitung B-nya ya. B.
B-nya berarti kan X dikurang Y. 1 kurang 3 itu min 2. 3 dikurang 2, 1. 5 dikurang 1, 4. Nah, Y dikurang B sekarang, ya. Y dikurang B. 3 dikurang, jadi ditambah 2, 5 ya. Terus 2 dikurang 1, 1. 1 kurang 4, min 3. Yang diminta bilangan ganjil antara 4 dan 10. Y kurang B-nya, berarti yang ini ya. Nah, yang ditanya X kurang Y. Dari sini ya. X kurang Y. Jadi, X kurang Y-nya 1 dikurang 3. Min 2. B ya. Ada yang kurang jelas? Itu 1,3 minggu dari mana, Pak? Kan tadi, X yang, kan ini ada beberapa persamaan ya. Ini kan 3 variabel. Yang bisa kita olah tuh yang X ditambah 2Y sama dengan 7 ya. 2 dikali ini kan bilang bulat. Kalau dikali 2 ini jadi genap kan. Nah, genap ditambah apa jadi ganjil kan, jadi X-nya ganjil kan. Yang kita coba X-nya aja ya. X-nya 1 yang ganjil kan. Berarti kan 1 tambah 6. Coba-coba biar hasilnya 7 gitu. Iya, betul. Bisa dipahami? Bisa, Pak. Iya. Oke, lanjut ke nomor berikutnya. Grafik fungsi fx minus x kuadrat plus ax tambah b memiliki puncak dengan absis x sama dengan 2. Ingat, x puncak itu min b per 2a ya. Melalui titik 1,1, memotong sumbu y di titik 0,p. Maka nilai p-nya berapa? Oh, itu puncak dengan absis X2 tuh XP. Ya, ini x puncaknya nih ya. Dari XP bisa nyari A-nya. Betul. Ini dari sini. Ini A, ini B ya. Min B per 2A. B-nya berarti yang A ya. 2 kali. 2A. Berapanya? P-nya? A-nya 4 ya? Enggak A-nya. Oh, A-nya. A-nya, ya. Min 2 dikali, ini A-nya min 1. Ya. 2 dikali A min 2. Sama dengan 2. A-nya udah dapat, cari B-nya, titik ini disubstitusi ya, dimasukin ke fungsi. Satu sama dengan X-nya 1, min 1, A-nya 4, 4 kali A, tambah B. B-nya berapa? Min 2, Pak. Min 2. Ya, min 2 ya. Ini 3, pindah ruas ya. 1 dikurang 3 jadi min 2.
Titik potong dengan sumbu Y kan X-nya 0 ya. Maka P-nya kan di fungsi X itu P ya. Jadi P itu sama dengan B ya. Sama dengan min 2. Ada yang kurang jelas? Itu sama aja sumbu X, sumbu Y, sumbu min Y itu sama aja. Sumbu X, sumbu Y gimana maksudnya? Itu kan tulisannya min Y apa gimana? Sumbu Y. Ditulis soal pasti begitu ya. Sumbu X itu di soal pasti tulisnya sumbu min X tulisannya. Ini sumbu X ya. Kalau sumbu Y ditulisnya di soal pasti sumbu min Y ya. Bukan min. Sebenarnya ejaan bahasa Indonesia gitu ya. Oh, itu yang min X kuadrat tuh min dikali X kuadrat kan, Kak? Bedakan min X kuadrat sama min X kuadrat ya. Yang ini kan dikuadratkan dulu baru kasih min ya. Oh. Kalau ini X-nya dikasih min dulu baru dikuadratkan. Bisa dipahami? Oke, Pak. Bisa, ya. Pak. Oke, cukup jelas. Kita lanjut. Fx sama dengan 2x tambah b. F dari fx tambah 1 sama dengan 4x tambah 5. Fb tambah 1 itu berapa? Fx-nya digantiin dulu ya. Berarti yang ini F dari 2X tambah B terus ditambah 1 ya. F dari ini ya. Ini berarti F dari 2X tambah 1 ini boleh dilepas ya. Kurungnya. Lima bukan, Pak? 5. Yep. Nah, 2X tambah B plus 1-nya kita ganti ke X ya. Jadi 2 dikali 2X tambah B tambah 1 ditambah B ya. Ditambah B sama dengan 4X tambah 5. Yang ada X-nya sama nih 4X kan. Sama-sama 4X berarti bisa dicoret ya. Tinggal kita kali. Ini 2 kali B tambah B jadi 3B ya. 2 dikali 1 plus 2 ditambah 5 ya. S tambah lagi. Sama dengan ya. Sama dengan 5. Sama-sama dikurang 2 jadi sebelah kanan 3 ya. Berarti B-nya 3 dibagi 3. Itu 1. Nah, karena B-nya 1 berarti yang ditanya adalah F dari 1 tambah 1 ya. Berarti F2. Kita masukin ke yang di atas. Berarti 2 dikali 2, B-nya 1. 2 kali 2, 4, tambah 1, 5. Ya, yang E ya. Ada yang kurang jelas? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Oke, kita lanjut ke nomor berikutnya. Apakah T itu transpose dari matriks A? Matriks A diketahui, matriks B diketahui. A transpose dikali B sama dengan ini. Ya. A transpose itu yang berubah posisi ya? Ya, yang sini aja kan. Kalau tadinya awalnya A, B, C, D, ya. Jadi ACBD. Ya, ACBD ya. ACBD. Baris jadi kolom. Jadi untuk keranjam ini aja nih ya.
Min 4 ya, Pak? Min 4. Yep. Oke, kita kalikan ya. Baris 1 dikali kolom 1. 1 tambah 0, 1 ya. Baris 1 dikali kolom 2. 1 kali 1 tambah A kali B ya. Jadi AB tambah 1. Baris 2 dikali kolom 1, 0 tambah 0, 0 ya. Baris 2 dikali kolom 2, 0 dikurang 2B. Jadi min 2B. Nah, yang enak kan ini dulu nih ya. 6 sama min 2B ya. Jadi min 2B-nya sama dengan 6, berarti B-nya min 3 ya. Terus, mana lagi yang enak? Ya udah, yang ini ya. Sekarang yang atas. AB tambah 1 sama dengan min 5. B-nya min 3. Berarti kan min 3A ditambah 1 sama dengan min 5. Berarti min 3A-nya 1 pindah ruas jadi min 1. Min 1, min 5 jadi min 6 ya. Sama-sama kita bagi min 3, A-nya 2. Nah, A-nya 2, B-nya min 3. Yang ditanya A ditambah 2B ya. A ditambah 2B. A-nya 2. B-nya min 3. 2 dikali min 3 jadi min 6 ya. 2 dikurang 6 jadi min 4. Jawabannya yang A ya. Ada yang kurang jelas? Jelas, Pak. Oke. Kita lanjut ke nomor berikutnya. A01, B-nya itu A inverse, B inverse. Sama dengan, gimana caranya nih kalau gini? Gimana caranya? Ini ruas kiri dan ruas kanan kita inverse ya. Ruas kiri dan ruas kanan kita inverse. Kalau ruas kiri kita inverse jadi dibalik ya, inverse-nya hilang. Nah, tinggal cari inverse-nya ini, inverse yang di matriks yang kanan. Seperdeterminan ya. 1 per kali silang, 7 dikurang ini, 7 kurang 6, 1 ya. Terus tinggal tukar tempat, 7 sama 1-nya. Min 2, min 3, minusnya ya. Jadi 2 sama 3. Ini dikali ya, B sekali A. 1, 0, B1. 1, A, 13 0. bukan, Pak, jawabannya? Berapa? 13? Yap. Ini kita kalikan ya, B kali A. Baris 1 kali kolom 1. Ini 1 ya. Baris 1 kali kolom 2. A ditambah 0, A ya. A-nya udah ketahuan tuh ya. A-nya 2. Terus yang ada B, ini baris 1 kali, baris 2 kali kolom 1 ya. B tambah 0, B. B-nya udah ketahuan juga nih. B-nya 3 ya. Oke, jadi yang ditanya A kuadrat ditambah B kuadrat. 2 kuadrat, 4 ditambah 3 kuadrat, 9. Jadi 13 ya. Ada yang kurang jelas? Jelas, Pak. Itu dibalik ya, Pak, kalau A inverse, B inverse, di-inversin. Iya, betul. A inverse, B inverse, kalau kita inversin ya, ini tukar tempat, yang belakang jadi depan, yang tadinya biasa jadi inverse, kalau inverse jadi biasa. Ya. Ini inverse juga jadi biasa. Bisa dipahami? Bisa, Pak. Oke, lanjut ke nomor berikutnya. Jumlah suku kedua dan suku ketujuh suatu barisan adalah 0. Ini kan berarti A plus B ya. Aritmetika A plus 6B. Jadi kalau dijumlahin, 2A ditambah 7B ya, sama dengan 0. Jumlah suku ketiga dan suku kelima, 2. Suku
suku kelima ini kan sama A tambah 2B. Ini A tambah 4B ya. Kalau kita tambahin 2A ditambah 6B sama dengan 2. Yang B ya, Pak? Oh, iya. Kalau kita kurangin A-nya hilang ya. Berarti B-nya min 2 ya. Kalau B-nya min 2, dimasukin ke persamaan pertama aja ya. Dimasukin pertama kan jadi 2A. Ini 7B-nya pindah kanan jadi min 7B. Atau jadi B-nya kan min 2. 7 kali 2 ya. Jadi A-nya 7 ya. Ditanya suku ke-8 A ditambah 7B ya. A-nya tadi 7, B-nya tadi min 2 ya. Min 7 kali 2. 7 dikurang 14, min 7. B, ada yang kurang jelas? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Oke, kita lanjut ke nomor berikutnya. UN suku ke N suatu barisan geometri dengan suku-suku positif U1 tambah U2 tambah U3 ini ya. Ditanya U1 tambah U5-nya U1 tambah U2 5. Nilai U3-nya adalah berapa ya? Kalau barisan geometri kan U1 itu A ya, U2 A kali R. Ini 5. Nah, yang ini kita bisa ubah. Ini kan sama-sama punya A semua ya. A, AR kuadrat ya. Jadi A ditambah AR ditambah AR kuadrat. Itu 9. Ini 1 per A ditambah 1 per AR ditambah 1 per AR kuadrat ya. Yang sebelah kanan disamain aja penyebutnya ya. Jadi KPK-nya AR kuadrat ya. AR kuadrat. AR kuadrat dibagi A itu R kuadrat kan. AR kuadrat dibagi AR itu jadi R. AR kuadrat dibagi ini jadi 1 ya. Nah, yang sebelah kiri kalau A-nya kita keluarkan jadi 1 ditambah AR dibagi AR. Ini dibagi ini R kuadrat ya. Nah, kan ada unsur yang sama tuh di kiri sama kanan kan. Ini ada yang sama bisa kita coret ya. Jadi 9 per AR kuadrat. AR kuadratnya kita kali silang ya. Kita kali silang dikali A. Jadi kan A kuadrat R kuadrat kan. Atau AR yang dikuadratkan. 9. Terus gimana nih? Jadi AR-nya berapa? 3. 3 ya. Kalau AR 3 kita masukin ke sini. Nah, ya. Jadi A-nya berapa? 2. A-nya 2 ya. Dari sini ya. Kalau A-nya 2, berarti R-nya berapa? 3 per 2. 3 per 2. Iya, R-nya 3 per 2. Yang ditanya suku ketiga ya. Suku ketiga itu kan AR kuadrat ya. A-nya 2, 3 per 2-nya kita kuadratkan. Jadi 9 per 4 ya. Ini sama-sama kita bagi 2. Jadi 9 per 2. Yang C ya. Ada yang kurang jelas? Jelas, Pak. Jelas, Pak.
Ini muncul di UTBK tahun lalu nih ya. Oke, fx sama dengan x kuadrat min 2 pangkat 3. F aksen, ini turunan pertama ya. Turunan pertama untuk x yang sama dengan A itu 24A. A-nya positif. Ditanya nilai dari 2A kuadrat dikurang A. Cari F aksen X-nya dulu ya. Turunannya 3 ke depanin kan? Ya, turunannya Kali turunan dalam kurungnya. 3-nya kedepanin, dikali turun dalam, itu 2X kan? Terus ininya pangkatnya jadi berkurang 1 ya. X kuadrat min 2 pangkat 2. Enam ya, Pak? 6. Yep. Kalau kita substitusi A ya, F aksen A. X-nya kita ganti A. Ini berarti 3 kali 2X jadi 6A ya. Ini A kuadrat dikurang 2 pangkat 2. Itu di soal diketahui 24A ya. Sama-sama kita bagi 6A ya. Ini jadi tinggal 4 ya. Berapa yang dikuadratkan karena A-nya positif kan? Berapa yang dikuadratkan jadi 4? Berarti A kuadrat min 2-nya 2 ya. Berarti A kuadratnya 4. Karena A positif, A-nya sama dengan 2 ya. Yang ditanya ini, 2A kuadrat dikurang 2A kuadrat dikurang A ya. Jadi A kuadratnya 4, berarti 2 kali 4, 8, dikurang A-nya 2. Jadi 6 ya. C, ada yang kurang jelas? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Oke. Kita lanjut ke nomor berikutnya. Integral dari ini ya. Integralnya AX berarti A per 2 ya. X kuadrat. B integralnya BX ya. Dari 0 sampai 1. Karena semua ada X, kalau fungsi 0 kan jadi 0 ya. Jadi kita tinggal masukin fungsi 1 aja ya. Jadi X-nya kita ganti 1, A per 2 ditambah B. Hasilnya kan 2 ya. Oke, kita kerjain yang ini. X pangkat 2. X pangkat 2, AX pangkat 2 gitu ya. Sama dengan AX pangkat min 2 ya. Kalau di integral, min 2 tambah 1 kan min 1 ya. Jadi integral seper X kuadrat itu kan min seper X ya. Oke, kita kerjain yang belakang. Kan ada koefisien A, jadi minus A per X ya. Ditambah integralnya B, BX. Dari 1 sampai 2. Nah, fungsi 2 kita masukkan ya. Jadi minus A per 2. Ditambah X-nya kita ganti 2, 2B. Dikurang fungsi 1 ya. Min A ditambah B ya. Oke. Ini min ketemu min jadi plus ya. Plus A. Plus A. Plus 1A dikurang setengah A. Kan jadi setengah A ya. A per 2. Terus ini 2B dikurang B. Jadi B ya. Diketahui di soal ada. Bukan di soal, di sini udah kita dapat tadi. A per 2
ditambah B 2. Berarti ini hasilnya 2 ya. Ada yang kurang jelas? Jelas, Pak. Oke, kita lanjut ke nomor berikutnya. Diketahui rata-rata 3 bilangan ganjil berurutan adalah 7. Jika digabungkan sebuah bilangan bulat positif baru, rata-rata 4 bilangan tersebut adalah bilangan bulat. Bilangan baru terkecilnya berapa? Tiga bilangan. Rata-ratanya 7. Berarti totalnya 3 kali 7 ya. Ini misalnya ini P. Ini P dikurang beda. Dikurang 2, sorry. Dan ganjil ya, P tambah 2. Kalau rata-rata 7 berarti ini suku tengahnya ya. Si P-nya 7 ya. Totalnya berarti total 3 bilangannya 3 kali 7 ya, 21. Ditambah satu bilangan baru, misalnya si X deh ya. Si X. Bilangan terkecil 3 ya? Yap, ini kan harus, karena jadi 4 bilangan kan harus kelipatan 4 ya. Kelipatan 4 setelah 21 kan mulai dari 24, 28, 32 dan seterusnya. Karena yang terkecil kita pakai yang 24 ya. Berarti si X-nya itu 24 dikurang 21 ya. 3. Ya, yang C. Ada yang kurang jelas? Jelas, Pak. Oke. Kita lanjut ke nomor berikutnya. Diketahui 3 kelompok murid. Berturut-turut ada 10 orang, ada 15 orang, ada 20 orang. Dengan kelompok terakhir terdiri atas murid laki-laki aja. Berarti ini pria semua ya. Dari setiap kelompok dipilih seorang murid. Jika peluang terpilih murid laki-laki dari 3 kelompok 1/5, jadi kalau diambil 1, terpilih murid laki-laki dari 3 kelompok itu 1/5. Berarti pria ya. Oke. Dan peluang terpilih murid perempuan dari kelompok pertama. Nah, kelompok pertama perempuannya 3/5. 2/5. Peluang terpilih 2 murid perempuan dan seorang murid laki-laki. Ya, berarti ini perempuan, ini laki-laki ya. Ini karena yang kelompok 3 laki-laki semua ini peluangnya 1 ya. Peluang perempuan dari kelompok 1 berapa? Ini kan tadi udah ada nih. Perempuan dari kelompok pertama 2/5 ya. Ini berarti kan 2/5 ya. Nah, perempuan dari kelompok kedua gimana cara nyarinya? Nah, ini kan udah ada tadi. Peluang terpilih murid laki-laki dari 3 kelompok itu kan 1/5 ya. Laki-laki dari ketiga kelompok. Kalau perempuan yang kelompok pertama 2/5, berarti kalau laki-laki di kelompok pertama 3/5 kan? 1 dikurang 2/5 ya. Laki-laki dari kelompok kedua misalnya X. Laki-laki dari kelompok 3 kan semuanya laki-laki 1 ya. Di sini dibilang soalnya 1/5 nih. Nah, 5-nya dicoret ya. Berarti si X-nya peluang laki-laki di kelompok kedua 3-nya turun ya, 1/3. Ini berarti 1/3 ya. 1/3, benar ya? Ya, 1/3. Ada yang salah nih. 1/3. Oh, ini laki-laki ya. Sorry, ini laki-laki ya. Ini laki-laki di kelompok kedua. Ini kan perempuan yang tanya ya. Perempuan di kelompok kedua. Jadi 1 dikurang 1/3. Ini 2/3 ya. Jadi peluang perempuan laki tinggal dikaliin ya. 2 kali 2, 4. 5 kali 3, 15 ya. Ada yang kurang jelas? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Ya, ngitungnya sederhana tapi teliti sama soalnya ya. Dibaca pelan-pelan gitu ya. Oke, kita lanjut ke nomor berikutnya. Segitiga ADC sama kaki
AC-nya sama dengan DC. AC sama dengan DC itu udah ada tandanya ya. Ini sama kaki. Titik B terletak pada garis perpanjangan DC. Ya. Jika P-nya 55, ini 55. Q-nya 48. Berapa nilai X-nya? Kalau sama kaki ini sudut sama ya. 55. Jumlah sudut dalam segitiga 180. Ini kan udah ada 110 ya. 55 tambah 55. Jadi ini 70. Berarti X-nya adalah 70 dikurang 48 ya. Jadi 22. Yang A. Ada yang kurang jelas? Jelas, Pak. Oke. Lanjut ke nomor berikutnya. Pada jajar genjang, AE sama dengan EB. AE sama dengan EB. Berarti panjang ini kebagi dua ya. E terletak pada sisi AB ya. Rasio antar luas segitiga EBD, luas yang ini ya, dibanding luas jajar genjang. Luas segitiga EBD berbanding luas jajar genjang ABCD. Luas segitiga alas kali tinggi ya, bagi 2. Alas kali tinggi bagi 2. Kalau luasnya jajar genjang, alas kali tingginya si jajar genjang ya. Tinggi segitiga sama tingginya jajar genjang sama ya. Berarti T-nya bisa dicoret. Nah, ini alasnya si segitiga gimana? Kan kebagi 2 ya. Kalau ini X, ini X. Alasnya segitiga itu X. Alasnya si jajar genjang 2X ya. X-nya kita coret, kita sama-sama kita bagi. Jadi setengah banding 2. Atau sama-sama kita kali 2, jadi 1 banding 4 ya. Ada yang kurang jelas? Jelas, Pak. Oke, kita lanjut ke nomor berikutnya. Bilangan ganjil K. K-nya di antara 0 dan 4. Berarti yang ganjilnya kalau nggak 1, 3 ya. Maka bentuk yang selalu menyatakan bilangan prima. Kalau K-nya 1, 3 tambah 2, ini 5 ya. Kalau K-nya 3, 9 tambah 2, 11. 5 sama 11, prima ya. 5, 11 prima, berarti 1 benar, 3 benar ya. Yang kedua, kalau K-nya 1, 2 pangkat 2, 2 pangkat 2. 2 pangkat 1, 2 dikurang 1, 1 ya. 1 bukan prima, salah ya. 2 salah, 4 salah. Berarti 1 dan 3. B. Ada yang kurang jelas? Jelas, Pak. Oke. Soal terakhir. Misalkan X, Y menyatakan koordinat suatu titik pada bidang XY, bidang kartesius ya. X-nya tidak sama dengan 0. Apakah X itu lebih besar dari Y tambah 1? Yang pertama, cukup nggak untuk menjawab ini? Cukup nggak? Hah? Ben? Oh, saya cukup. Cukup, Pak. Tapi nggak nemu jawabannya. Nggak sesuai. Cukup. Maksudnya pasti lebih besar dari 1? Enggak. Kurang dari Hah? apa? Ini, bisa jawab ini? Bisa. Bisa, Pak. Iya, ini berarti cukup ya? Hah? Iya, cukup, Pak. Iya, cukup. Iya. Yang kedua, kita bagi X. X sama dengan 2 dikurang 2Y ya. Ini bisa jawab? Enggak. Enggak. Iya, masih variabel ya. Jadi jawabannya? Itu aja. A ya. Ada yang kurang jelas? Jelas, Pak.
Jelas, Pak. Oke. Saya stop share. Seperti biasa ya. Kira-kira 20 menitan lah. Selesai convert yang butuh saya share ya. Oke, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.